Kami berkata, ketahuilah bahwa tayamum itu telah ditetapkan oleh Alkitab dan As-Sunnah dan Ijma'. Jadi perintah syariat tayamum itu ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah dan Ijma', kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan tanah atau debu, tayyiba, yang baik. Di sini kalimat tayyib, kalimat sa'id dan tayyiba, halaman 169. Ada yang menyebutkan adalah tanah secara langsung, bumi. Saya ulangi, kalimat sa'id di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ala Mazhabil Arba'ah disebutkan perbedaan ulama, kita pakai tanah yang apa? Tanah langsung. Langsung tanah. Yang kedua, sa'id adalah apapun yang berada di atas tanah. Seperti karpet ini di atas tanah. Ya, seperti, karena jarang zaman sekarang ada tanah langsung. Semuanya udah pakai aspal, sudah pakai konblok. Yang penting di atasnya ada apa tadi? Ada tanahnya, ya, atau ada debunya. Jadi yang sebenarnya yang sangat baik ketika kita bertayamum itu dengan sa'id, baik tanah langsung, bumi, ataupun apapun yang di atas tanah. Seperti di atas tanah itu ada batu, maka di atas batu itu kemudian ada tanahnya atau ada debunya, maka kita boleh memakainya. Kemudian juga ada dalam riwayat yang lain dengan memakai dinding, Tapi dalil memakai dinding tidak ada di dalam Al-Quran, hanya ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang utama adalah dengan memakai sa'id, yang utama di atas tanah, baik tanah langsung ataupun debu, atau apapun yang berada di atas tanah itu. Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik. Usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Jadi yang disuruh diusap wajah dan tangan. Tinggal bagaimana mengusap tangannya. Apakah sampai siku atau sampai pegelangan tangan saja? Karena banyak orang ketika tayamum, dengan setahu saya ada 2 model tentang tayamum yang beredar di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Lalu mana yang sesuai dengan dalil yang lebih tepat? Adapun ketetapan dari As-Sunnah, maka ada banyak hadis tentang itu yang akan disebutkan nanti. Kemudian ketetapan dari ulama, maka kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya tayamum sebagai ganti dari wudu dan mandi disebabkan dengan hal khusus yang akan datang. Jadi tayamum itu tidak hanya pengganti sebagai wudu, tapi juga sebagai pengganti mandi junub. Apa syaratnya? Karena orang tahunya orang tayamum itu nggak ada air. Bisa saja ada air, tapi ada hal-hal yang tidak dia bisa pakai air. Ya, cuman selalu harus nggak ada air. Seperti ada kejadian seorang anak, dia haid. Kemudian ketika selesai haid, dia kena demam berdarah. Otomatis dia tidak boleh kena air. Maka disitulah
dia bisa bertayamum mandi haidnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Baik, kita lihat halaman 170. Awal dimulai disyariatkannya tayamum. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kana bil baida inqata'a akidun li fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nas ma'ah wa laysa ala ma'in wa laysa ma'hum ma'un fatan nasu ila Abi Bakar radhiyallahu anhu faqalu ala tara ma sana'at Aisyah faja'a Abu Bakar wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahzi qad nama. Kita baca saja terjemahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau, sehingga ketika kami di Baida terputuslah kalungku. Aisyah pakai kalung. Maka pakai kalung itu bukan tradisi laki-laki, tapi bagian daripada kebiasaan wanita. Ya, kalau cincin boleh buat laki-laki, tapi kalau perempuan kalau kalung buat perempuan. Terputuslah kalungku, Nabi SAW bangkit mencarinya dan orang-orang pun ikut menyertai beliau. Jadi Aisyah pakai kalungnya putus. Mereka tidak di tempat yang ada air dan mereka juga tidak membawa air. Biasanya ada sahabat Nabi SAW namanya Anas bin Malik yang suka bawa air. Jadi Anas bin Malik itu ikut Nabi umur 9 tahun. Kemana Nabi pergi, dia bawa tempat air dan bawa tongkat. Buat apa tempat air? Tempat air buat wudu atau girbah, ya, semacam kalau orang mau camping suka bawa ya tempat air seperti itu. Yang kedua bawa tongkat atau anak panah kecil, tongkat yang tajam, itu buat sutrah. Sutrah itu buat pembatas kalau sholat di depannya biar nggak ada yang lewat. Itu kerjaannya siapa tadi? Anas bin Malik. Tapi qadarullah mungkin Anas bin Malik nggak ikut di sini, sehingga ketika Nabi sedang mencari kalung Aisyah beserta para sahabat yang lain, mereka tidak mendapati air dan juga mereka tidak bawa air. Orang-orang lalu mendatangi Abu Bakar dan berkata, tidakkah engkau lihat apa yang diperbuat oleh Aisyah? Abu Bakar lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur meletakkan kepalanya di atas pahaku. Di atas paha siapa nih? Aisyah. Ya, Aisyah. Dan Nabi suka baca Quran di pangkuan Aisyah. Ya. Bapak pernah baca Quran di pangkuan istrinya? Itu termasuk sunnah, ya. Abu Bakar mengata-kataiku dan ia mengatakan apa yang dikehendaki Allah untuk diucapkan olehnya, sehingga ditusukkan lusukku dengan tangannya dan aku terhalang untuk bergerak karena Nabi SAW masih tidur di pahaku. Ini mungkin sifat seorang bapak kepada anaknya, ya, karena kalungnya nggak ketemu, akhirnya datang waktu sholat nggak ada air. Maka kalau bahasa kita mah Aisyah di ini apa sih? Ya, di ini nama bapaknya. Ya, namanya bapak ke anak. Lalu Rasulullah tidur hingga masuk waktu subuh tanpa ada air. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum. Jadi ketika waktu subuh nggak ada air, Nabi mau sholat, maka turunlah ayat apa tadi? Tentang tayamum. Surat Al-Maidah ayat berapa? Jangan 51 mulu yang dihafal. Ini di depan tuh Al-Maidah ayat berapa tuh? Ayat 6, ya. Al-Maidah ayat 6. Jangan dikit-dikit Al-Maidah 51. Ini tentang tayamum. Ya, kalau Al-Maidah 51 lain lagi. Lalu Rasulullah tidur hingga masuk waktu subuh tanpa ada air. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayamum, Al-Maidah ayat 6. Usaid bin Hudair berkata, nah Usaid bin Hudair ini sahabat Nabi yang kalau baca Quran didengerin sama malaikat. Ya, jadi Usaid bin Hudair ini sahabat Nabi, termasuk orang ketuanya orang-orang Yahudi. Dan dia yang pertama kali membaiat Abu Bakar. Maka kalau saat itu Usaid bin Hudair tidak membaiat Abu Bakar, mungkin akan lama pemilihannya.
Inilah pentingnya seorang pemimpin yang saleh. Nah, Usaid bin Hudair ini sahabat Nabi yang ketika baca Quran di kandang kuda, dia bawa anaknya, kemudian kudanya meringkik. Dia diam, kudanya diam. Dia baca Quran lagi, akhirnya kudanya meringkik terus. Sampai akhirnya dia berhenti baca Quran karena takut kudanya itu mengenai anaknya. Ini dilihat ke atas, ternyata di atas ada cahaya yang naik ke atas. Besoknya Usaid bin Hudair berkata kepada Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Nabi menyebutkan dalam riwayat, kalau kamu baca Quran sampai subuh, kamu akan melihat malaikat dengan jelas. Ini dijadikan sebuah dalil oleh para ulama bahwa malaikat itu senang dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sering-seringlah membaca Quran, apalagi sunnahnya sebelum baca Quran pakai apa kemarin? Pakai siwak. Maka malaikat akan maju ke depan sampai mulut kita beradu dengan mulut malaikat dan bacaan Quran kita masuk ke dalam mulut dia. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa hak membaca Quran itu bukan haknya malaikat, tapi haknya jin dan manusia. Yang berhak baca Quran hanya malaikat siapa? Jibril alaihis salam. Wallahu a'lam. Kemudian Usaid bin Hudair berkata, ini bukanlah berkah yang pertama darimu wahai keluarga Abu Bakar. Aisyah berkata, ketika unta yang aku kendari kami suruh berdiri, kami dapati kalau itu berada di bawah unta itu. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah sebabnya Aisyah hilang kalungnya. Maka Usaid bin Hudair memuji keluarga Abu Bakar, karena dengan sebab-sebab keluarga Abu Bakar ini banyak turun ayat. Dan ternyata kalungnya itu ada di mana? Ada di bawah unta. Ya, nyari kemana-mana, ternyata ada di bawah untanya. Baida adalah Zulhulaifah dekat kota Maidah. Kalau Bapak tahu, Baida itu adalah Bir Ali. Cuman sebutan Bir Ali itu dari hadis yang dhaif. Sebutan yang sahih adalah Zulhulaifah. Cuman selalu orang kalau ke Madinah bilangnya apa? Bir Ali. Tapi yang benar, yang bagus sebutnya adalah Zulhulaifah atau Al-Baida. Baik, inilah awal mula asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 6. Ya, kisahnya tentang Aisyah yang kehilangan kalung. Kemudian selanjutnya, tayamum adalah keistimewaan umat Islam. An Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu hamsan lam yatahunna ahadun qabli. Nusirtu birra'bi masirah syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salat falyusalli wa uhillat lil ghanaim wa lam tahillu li ahdin qabli wa utitu syafa'ah wa kana an-nabi yub'atsu fi qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Ada 5 hal yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan kepada musuh selama perjalanan 1 bulan. Jadi Nabi kalau mau nyerang sebuah negeri itu udah dikasih tahu duluan, dan mereka 1 bulan itu ketakutan. Begitu hebatnya Islam. Ya, makanya posisi Islam sekarang seperti makanan yang seluruh tangan mengambil dari wadah tersebut. Ya, padahal betapa dulu Islam luar biasa. Ya, baru mau bilang mau diserang, udah sebulan takut mereka. Ya, bahkan ketakutan itu menghampiri yang nama, karena begitu diseganinya. Ya, begitu diseganinya, begitu mulianya Islam, ya, betapa hebatnya pasukan-pasukan Islam. Kemudian dijadikannya bumi sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Jadi masjid dimanapun suci, selain kamar mandi dan kuburan.
Ya, Anda bisa sholat di mana saja. Ya, kadang-kadang Anda banyak lihat orang-orang di negeri Arab tuh bebas mereka sholatnya. Kalau nggak bisa di masjid, mereka di jalan tol bisa sholat, di jalanan, di pinggir dan lain sebagainya. Di Indonesia ada aja yang sholat di pinggir jalan, dipoto langsung, dimasukin ke Facebook, tenar luar biasa. Padahal hal-hal seperti itu bisa dan biasa. Jadi nggak apa-apa. Cuman orang kita nggak bisa bedain mana najis, mana kotor. Kalau kotor belum najis. Kalau najis pasti kotor. Sehingga ada ibu-ibu waktu pergi haji, dia bilang tuh lihat orang Arab jorok banget. Kenapa? Lihat sholat di atas tanah. Emang sholat harus di atas karpet? Zaman dulu sholat di mana? Di atas tanah. Bahkan ketika malam Lailatul Qadar, Nabi sujud sholat, kemudian turun hujan, sehingga karena dulu belum ada karpet, sehingga Nabi sujud di atas debu yang, bayangin debu yang kena air hujan, maka Nabi banyak sekali apanya? Debunya. Ya, oleh karena itu dimanapun Anda berada Anda bisa sholat. Tapi ada pertanyaan sekarang, lebih baik sholat di atas mobil awal waktu, apa sholat di rumah jam 1, jam 2 tapi sempurna? Pak, lebih baik sholat di mobil awal waktu atau sholat setengah 1, jam 1, setengah 2 tapi di rumah atau di masjid dan sempurna? Hah? Sebenarnya Nabi nggak pernah sholat di atas kendaraan sholat wajib. Yang pernah Nabi lakukan sholat di atas kendaraan itu sholat apa? Sunnah, khususnya sholat witir. Oleh karena itu ketika Anda berada di atas kendaraan dan masih banyak waktu, apalagi macet dan bisa diprediksikan Anda keluar nanti bisa jam 2, lebih baik sholatnya sempurna di mana? Di masjid atau di kantor atau di mana? Karena sholat itu kan satu berdiri, itu rukun loh, bukan wajib. Kalau rukun itu di atas wajib. Kemudian Nabi nggak pernah sholat di atas kendaraan, sholat apa tadi? Wajib. Yang pernah sholat apa tadi? Sunnah. Oleh karena itu saya pribadi kalau pergi kemana, sampai Dubai jam berapa Pak Ustadz? Sampai Dubai jam 4 sore. Ya udah, duhur asarnya di mana? Di Dubai. Sampai Jeddah jam berapa Pak Ustadz? Sampai Jeddah jam 9 malam. Kalau gitu maghrib dan isyanya di mana? Di Jeddah. Ya, kenapa? Karena sholat dengan keadaan berdiri, posisi berdiri itu lebih utama, apalagi menghadap kiblat itu semua. Kalau berdiri itu rukun. Kalau menghadap kiblat lebih daripada rukun, syarat diterimanya sholat. Makanya ada 4 komponen dalam sholat dan semua harus paham. Jangan sampai terkena ayat wailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahun. Celaka orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat itu kata Ibnu Katsir ada 4. 1, tidak pada waktunya. 2, tidak paham rukun dan wajibnya. Yang ketiga, tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang keempat, tidak paham bacaan sholatnya. Siapa yang ada 1 ini, maka dia termasuk orang yang lalai. Masya Allah, kita lalai mulu Pak. Ya, oleh karena itu yang patut dipahami, kalau waktunya gampang lah bisa kita kondisikan. Ya, tapi kalau paham rukun dan apa tadi? Wajibnya, ini harus paham rukun dan wajib sholat itu apa? Karena setiap orang yang sholat hanya sekedar gerakan. Coba kalau saya tanya satu-satu, apa syarat sahnya sholat? Apa rukun-rukun sholat? Apa wajib-wajib sholat? Apa sunnah sholat? Ada 4 komponen yang harus kita pahami dalam masalah sholat. Ya, nah termasuk ngadep kiblat itu syarat diterimanya sholat. Ya, kemudian berdiri itu rukun sholat, maka nggak boleh sholat duduk kalau kagak sakit. Ya, dan sholat sunnah boleh duduk walaupun tidak sakit, tapi pahalanya setengah dari yang berdiri.
Jadi ada syarat-syarat di mana orang sholat harus duduk, ya. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Bahkan yang sakit karena ada bapak-bapak, dia nggak bisa sujud sebenarnya, dia nggak bisa ruku, tapi dia bisa berdiri. Yang bagus dia diri dulu. Nanti setelah lagi ruku baru dia ngapain? Duduk. Tapi enggak, dia pengennya satu paket. Karena nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya udah duduk dia sholatnya. Bahkan dibolehkan seseorang seperti ini, posisi. Ini lebih bagus daripada apa? Daripada duduk. Bahkan kalau orang yang stroke pakai apa? Kursi atau kruk itu lebih bagus. Ya, daripada apa tadi? Duduk. Ya, karena duduk ini buat orang-orang yang memang sudah tidak mampu untuk apa? Berdiri. Nah, nanti ada fikih bagaimana di atas kendaraan. Ya, fikih di mana bagaimana ketika kita melakukan musafir. Ya, jangan sampai musafir akhirnya meninggalkan sholat. Jadi dimanapun umat Nabi Muhammad mendapati waktu sholat, maka masjid sebagai tanah, bumi sebagai masjidnya yang suci, kecuali apa tadi? Kamar mandi dan kuburan. Kecuali kamar mandi dan kuburan. Kemudian siapapun dari umatku yang bertemu dengan waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dibolehkan seorang ketemu langsung sholat. Ya, tapi kemudian ada kriterianya. Apakah sholatnya ini afdal, sempurna, atau tidak sempurna. Kemudian dihalalkan rampasan perang bagiku, pada rampasan perang itu tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Jadi zaman dulu kalau dapat harta rampasan perang itu dikumpulin, kemudian tiba-tiba ada api jatuh dari atas dibakar, udah. Ya, tapi untuk umat Nabi Muhammad dibolehkan yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian yang terakhir, aku diberi syafaat. Masih ada aku diberi syafaat, ya. Nabi Muhammad SAW diberikan hak untuk syafaat atas izin Allah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Dan syafaat itu banyak. Ada syafaat nanti dari Quran bagi yang baca. Ya, teriak-teriak tapi kagak baca, hati-hati. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang suka membacanya. Maka mudah-mudahan kita dapat syafaat dari apa tadi? Quran. Yang kemudian Bapak Ibu, soalnya begini, kalau bicara syafaat selalu ngomongnya itu selalu hanya untuk Nabi Muhammad SAW, betul? Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Benar. Tapi ternyata syafaat itu bukan hanya dari Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi juga terdapat dari apa tadi? Dari Al-Qur'an. Kedua, orang yang suka puasa. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam imanatu ta'amu syahwa fasyaffi'ni fi. Nanti pada hari kiamat puasa akan berdiri di hadapan Allah dan puasa akan berkata, ya Allah, karenaku dia tidak makan, karenaku dia menahan syahwatnya, maka izinkan aku puasa memberikan syafaat buat orang yang puasa. Ini puasa apa saja, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, asal niatnya karena Allah, bukan pengen langsing. Nih buat ibu-ibu, hati-hati. Ya, puasa pengen langsing. Jadi puasa bisa memberikan syafaat. Yang ketiga yang bisa memberikan syafaat termasuk adalah tadi apa yang pertama Al-Quran, kemudian puasa, yang ketiga orang yang mati di Madinah. Orang yang mati di mana? Di Madinah. Orang yang mati di Madinah itu bisa dapat syafaat. Makanya setahu saya syekh-syekh yang di Mekah kalau udah tua pada pindah ke mana? Ke Madinah. Biar meninggalnya di mana? Di Madinah. Ya, don't try at home. Ya, Anda nggak bisa mungkin. Ya, tapi beruntung orang yang sebenarnya mati di Madinah. Karena memang ada riwayat orang yang mati di Madinah dapat
syafaat. Maka alangkah bodohnya ketika ada orang Indonesia mati di Madinah diminta dibawa ke Indonesia padahal sudah berada di tanah yang luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang suka baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu dapat apa tadi? Syafaat. Kemudian orang yang jawab doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammad al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, maka halat lahu syafaati, maka halal dia mendapatkan syafaatku. Tapi yang paling hebat justru syafaat itu didapatkan buat orang yang nomor satu. Siapa itu? Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, akan dapat syafaat. Dan ini kekhususan buat umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada Nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi diutus khusus kepada semua nabi diutus pada kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Inilah 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini baru kekhususan buat Nabi Muhammad. Bapak sekali-kali beli buku judulnya Keutamaan Umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Yang ada kita bisa sujud syukur itu. Ini kan cuma 5 yang dikasih buat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, Masya Allah, terlalu banyak yang Allah kasih buat kita. Ya. Oleh karena itu buku itu bagus untuk dibaca, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mungkin saya share bukunya apa, judulnya apa, carilah, ya, biar Anda bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak keutamaannya dan kita terlalu dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benar ada kalimat inna a'tainakal Kausar, fasalli li rabbika wanhar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu apa? Bukan hanya Al-Kausar, telaga yang ada di surga atau sungai yang ada di padang mahsyar, tapi terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Kata Ibnu Abbas, nikmat yang banyak. Maka fasalli, salatlah. Maka Allah minta kita untuk apa tadi? Salat. Maka salat adalah bentuk syukur dari segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wanhar, apa wanhar? Berkurban. Maka berkurban itu bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutnya kapan tayamum dibolehkan? 1. Tayamum dibolehkan dalam keadaan apabila tidak mendapatkan air, baik ia dalam keadaan mukim ataupun musafir, berhadas dengan hadas kecil ataupun hadas besar. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita diutamakan dari manusia lainnya dengan 3 keutamaan. Dan beliau menyebutkan 3 keutamaan tersebut, diantaranya telah dijadikan bagi kita bumi sebagai masjid, dan jadikan pula bagi kita debu sebagai sesuatu yang mensucikan jika kita tidak menemukan air. Ya. Jadi kalau nggak ada air dibolehkan untuk tayamum. Kemudian dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Baru beliau salat mengimami orang-orang, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri. Beliau bertanya, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak salat? Ia menjawab, saya sedang junub, sedang air tidak ada. Nabi menjawab, gunakanlah tanah atau debu karena sungguhnya ia cukup bagimu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ada orang, jadi tayamum itu tidak hanya untuk wudu, tapi boleh buat orang yang sedang junub. Ya, caranya gimana Pak Ustadz? Ya caranya ya sama kayak wudu, kayak tayamum wudu. Jadi jangan sampai ada orang junub lalu dia guling-guling di tanah. Ya, kenapa? Kan tayamum Pak Ustadz. Karena ada sahabat Nabi yang guling-guling di tanah. Maka diajarkanlah tata cara tayamum oleh Nabi. Jadi tata cara tayamum junub dengan tata cara tayamum wudu sama. Seperti apa Pak Ustadz?
muka langsung tangan. Sudah. Ya, tapi yang tenar di kita kan muka. Ya, ini tenar di travel, bukan tenar di hadis. Kalau tenar di hadis itu cuman sampai segini doang. Kalau tenar di travel sampai segini, ya untung nggak kumur-kumur. Ya, makanya, ya kenapa? Nah, ini nanti Anda mau pakai hadis siapa? Ya, harusnya pakai hadis yang sahih dan rajih. Ya, bukan pakai hadis bikinan travel. Itu yang pertama, karena tidak ada air. Ya, Ustaz, boleh nggak di atas? Ya sekarang misalnya ada air, tapi Anda nggak mau pakai, gimana? Seperti di atas pesawat, itu kan ada air sebenarnya. Ya, ada air. Tidak harus wudu dengan air 1 ember, bisa dengan 1 gelas. Ya, atau bisa airnya ditaruh di mana, di waslaf, yang penting basah. Ya, tapi orang di atas pesawat pada tayamum. Malah pramugari Saudi Arabia bilang ke saya, sebenarnya air kita sediakan penuh untuk berwudu, tapi kenapa orang Indonesia pada tayamum? Sebenarnya ada airnya. Ya, tinggal caranya aja, nggak apa-apa disemprot-semprotin, kan pakai apa tuh? Bukan nano spray, apa? Yang kayak semprot-semprot begitu, tinggal diapain? Diratain. Makanya Syekh Utsaimin membolehkan orang tayamum di atas pesawat, satu dengan catatan waktunya mau habis. Misalnya Anda belum sholat asar, sedangkan di atas pesawat itu waktunya sebentar lagi mau maghrib. 2, ngantri panjang orang untuk wudu, sedangkan waktu sudah mau habis. Maka Anda dibolehkan tayamum di situ, karena masuk waktu sholat mau apa? Mau habis. Tapi tayamumnya bukan ke jog. Banyak tayamumnya ke jog, sampai kencang banget lagi mukul depannya. Cukup apa gitu ya. Malah ada ibu-ibu tayamum dengan punggung suaminya. Sambil tawaf dia tanya, "Papa batal enggak?" "Belum." "Mama batal nih." "Papa tayamum." "Mama tayamum ya pakai punggung papa." Papanya nih gitu. Ya, bahkan saya lihat ada bapak-bapak Mekah sekarang udah enggak kayak dulu keadaannya. Banyak air dan di luar sudah banyak keran yang mengocor. Bahkan Anda bisa wudu dengan air Zam-Zam. Tapi saya lihat ketika azan ada seorang bapak-bapak nepok ke hotel Zam-Zam, ke dinding, dia tayamum. Apa masalahnya? Air banyak, air ada. Ya, bahkan Anda bisa berwudu dengan air yang sedikit. Bahkan di samping hotel itu kan banyak toko-toko air. Dia bisa minta beli sereal 2 real. Tapi karena dianggap sulit, padahal banyak. Ya, ini bicara males. Jadi kalau kata Syekh Utsaimin, kalau memang Anda terpaksa tayamum di atas pesawat, maka ke bawah jok. Di pesawat kan ada bawah jok, maka ke bawahnya. Seperti itu. Ya, jangan pakai apa tadi? Pakai jok pesawat, apalagi pakai punggung pramugari, itu lebih berbahaya lagi tentunya ya. Nah, jadi ini tayamum. Ya, karena banyak orang di atas pesawat ada tayamum. Ya apa? Ya, saya berwudu dengan wudu. Cuman yang wudu yang penting-penting aja kan, muka, tangan, pala, kaki. Kaki juga kita dari rumah udah pakai kaos kaki, sehingga tinggal diapain? Diusap doang atasnya. Ini orang yang travelnya cerdik gitu loh. Maka harus ada smart traveling. Bagaimana ibadah yang mudah ketika dalam perjalanan. Jadi kalau pengen yang paling susah kan di atas pesawat tuh naikin kaki, Pak. Gak mungkin kan kita naikin kaki ke atas wastafel. Ya, agak sulit. Makanya sudah pakai kaos kaki, dan kaos kakinya dimasukkan dalam keadaan berwudu. Jadi kita wudu dulu di bandara, lalu pakai kaos kaki. Nanti ketika batal, wudu sempurna di atas pesawat, lalu kakinya tinggal diapain? Diusap saja atasnya. Dan ini harus dilakukan oleh kita sekali-kali. Kenapa Pak Ustadz? Karena ini bagian daripada membedakan kita dengan Syiah. Karena orang Syiah nggak mau.
Namanya basuh apa tadi? Kaos kaki. Ya, jadi kalau Anda pengen tahu orang Syiah itu wudunya cuma gini doang. Kalau kita kan kaki begini, Pak. Ya, kalau dia enggak gini doang. Tapi kalau kita begitu, kalau pakai apa tadi? Kaos kaki, dari gini. Makanya itu dimasukkan dalam masalah akidah. Jadi bapak-bapak jangan kan bisa. Coba sekali-kali Anda melakukan itu. Supaya membedakan bahwa kita ini adalah bukan orang Syiah. Ya. Kemudian nomor 2. Jadi boleh tayamum bagi orang yang yang hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar tadi yang cerita siapa tuh, orang kena malaria. Ada lagi ibu-ibu waktu itu dia dioperasi kakinya. Kemudian kalau udah dioperasi nggak boleh kena air sampai 2 minggu. Berarti suaminya nggak dapat jatah mingguan, nggak ada hubungan badan. Maka akhirnya dia telepon saya bilang layani suamimu. Lalu mandi junubnya gimana Pak Ustadz? Mandi junubnya tayamum. Nanti setelah ibu sehat baru ibu mandi junub dengan air. Ya, nah mandi gimana tadi cara tayamumnya? Saya ulangi ya. Cukup begini. Ya, tiup. Kalau ada debu di sini, ditiup atau diginiin. Baru tangan segini saja. Sudah. Ini riwayat Bukhari. Riwayat siapa? Bukhari, bahkan Muslim. Tapi kalau riwayat yang begini, ini riwayat Abu Daud dan diperselisihkan riwayat ini apakah sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kalau disuruh kasih pilihan Bukhari apa Abu Daud? Bukhari dong. Penuntut ilmu itu harus ngambil yang paling atas dulu. Kalau nggak ada baru pakai riwayat Abu Daud. Ya, tapi Anda lihat di mana orang-orang tayamum ya pakai riwayat Abu Daud, harusnya pakai riwayat Bukhari yang lebih yang lebih sahih. Makanya terus kalau mandi junub tayamum gitu juga sama. Ya, awas jangan Anda ke atas pesawat bawa debu dari Indonesia. Ya, ini buat tayamum Pak Ustadz ya. Apa debu? Bedak, bukan debu gitu. Kemudian orang yang memiliki penyakit luka, dari penyakit atau luka tersebut yang mendapatkan kesulitan dan kepayahan dalam menggunakan air untuk wudu, memperlambat kesembuhan. Nah, misalnya gini Pak, misalnya orang kalau mandi pakai air bisa sakit, atau kalau dia pakai air tangannya yang habis kebakar ini bisa susah sembuhnya, maka dia boleh apa tadi? Tayamum. Ya. Tapi kalau tangannya sakitnya, misalnya ada orang di gips ya, di gips. Maka dia tetap wudu biasa. Nah, gipsnya tinggal diambil air dikit, diusap atasnya. Diusap atas apa? Gipsnya. Tapi misalnya ada orang yang memang luka panas, dia nggak boleh wudu, maka dia boleh tayamum. Tapi kalau satu anggota badan saja yang tidak bisa aktif, maka boleh dibasuh atau tidak dibasuh. Misalnya tangannya, kakinya sakit yang kiri. Semuanya aktif, dia wudu biasa. Nah, nanti kaki kirinya nggak usah dibasuh. Atau kalau mau cukup diambil, tinggal diapain? Diusap saja. Ya. Nah, kalau ada orang yang mungkin sakit, kita lihat di sini. Fa in kuntum mardha ala safarin aw ja'ahadu minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu man fatayammamu sa'idan thayyiban. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami pernah keluar dalam satu perjalanan. Lalu salah seorang di antara kami tertimpa batu yang menyebabkan luka pada bagian kepalanya. Kemudian dia mimpi bersetubuh. Jadi ada orang lagi jalan kafilah, rombongannya. Kemudian kena batu di kepalanya. Kemudian dia tidur karena sakit, dia tidur, ngimpi junub. Ya, sempat-sempatnya dia nih. Lalu ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian menemukan keringanan bagiku untuk bertayamum? Maksudnya gini, boleh enggak, saya kan lagi sakit, tayamum.
Kan dia mandi junub, Pak. Dia jadi ngimpi junub dalam keadaan sakit, panas. Boleh enggak saya mandinya tayamum? Maka sahabatnya menjawab, kami tidak menemukan keringanan untukmu karena engkau masih dalam dapat menggunakan air. Jadi enggak boleh, kan ada air. Nah ini Pak, hati-hati ya. Hati-hati ngasih fatwa orang yang salah. Ya, jadi ini orang sakit minta keringanan, boleh enggak tayamum? Ternyata kata teman-temannya, agak boleh, kan ada air. Terus lalu ia mandi kemudian meninggal. Karena lagi sakit panas, Pak. Terus mandi, habis mandi meninggal. Tatkala kami tiba di hadapan Rasulullah SAW, peristiwa itu diberitahukan kepada beliau. Beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Hati-hati, orang bisa membunuh orang lain dengan cara berfatwa yang salah. Maka jangan sok tahu kalau ditanya di WA. Boleh nggak ya? Boleh kayaknya Cin. Pakai Cin lagi. Ya, boleh kali ya gitu loh. Ya harus jelas, harus ada sumbernya. Kenapa Anda katakan boleh? Kenapa Anda katakan haram? Kenapa Anda katakan halal? Kenapa Anda katakan ya? Karena ketika orang itu melakukan sesuatu atas fatwa dia, maka dia menanggung dosa. Kalau benar, dia menanggung dosa dari orang yang salah itu. Tapi kalau benar, dia mendapatkan pahala dari kebenaran itu. Maka dalam kitab fikih sunnah, Ibnu Abbas pernah mempercepat sholatnya karena dia mendengar ada orang berfatwa salah. Dia lagi sholat, dipercepat sholatnya. Kemudian dipanggil orang yang tadi, apa yang kamu tanya? Ya, akhirnya hati-hati berfatwa. Makanya ya di Indonesia harus ada ahli fatwa. Dan ahli fatwa itu harus satu orang. Ya, jangan banyak, kalau banyak berantem. Ya, satu orang saja. Kemudian jadi mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu obat ya? Sungguhnya obat kebodohan itu tidak lain adalah dengan bertanya, sungguhnya cukup baginya bertayamum. Jadi kenapa enggak tanya? Sungguhnya orang bodoh itu obatnya bertanya, dan cukup baginya, kata Nabi, baginya tayamum. Jadi karena dia dalam keadaan apa tadi? Sakit. Karena dalam keadaan sakit, takut meninggal, maka dia boleh bertayamum. Kemudian nomor 3, apabila air teramat dingin dan dia tidak berdaya menghangatkannya. Kalau di Arab, kalau zaman dulu ya susah air dingin, air panas, ya. Sampai saya pribadi waktu tinggal di Yaman itu susah sekali untuk air hangat itu, ya. Karena mungkin negaranya negara miskin, ya. Tapi kalau di Saudi luar biasa, air hangat banyak, ya. Karena kalau dingin banget itu, kalau panas banget. Ya, oleh karena itu ketika air dingin kita sulit, ya, bisa rematik itu. Makanya harus dihangatkan. Tapi ngangetin butuh waktu yang lama karena mungkin keadaan yang daerah yang tidak bagus gitu ya. Alhamdulillah kita luar biasa, air kagak dingin banget, ya. Makanya nikmat yang luar biasa di Indonesia ini. Dan juga berat sangkaannya apabila ia tetap menggunakannya, bahaya akan datang berdasarkan pada firman Allah. Nah ini surat At-Taghabun. Fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kamu semampunya. Sabda Rasulullah SAW, apabila aku merintahkan kalian suatu urusan, maka kerjakanlah ia sesuai dengan kemampuan kalian. Nah ini konsep ibadah nih Pak. Apabila diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampunya. Tapi kalau Allah larang dan Rasulnya larang, tinggalkan semuanya. Jangan dibalik. Larangan tinggalkan semampunya, perintah tinggalkan seluruhnya. Jadi kalau konsep perintah Allah, kerjakan semampunya. Nggak bisa sholat diri ya duduk, nggak bisa duduk ya tiduran, nggak bisa tiduran ya pakai hati. Ya, kerjakan semampunya. Ya, tahajud nggak bisa 11 ya berapa dia mampu. Tapi konsep larangan, tinggalkan seluruhnya. Ya. Kemudian dan dari Amr bin Aus bahwasanya tatkala dia diutus dalam peperangan Zatus Salasil, dia berkata, saya mimpi bersetubuh pada suatu malam yang sangat dingin. Jadi orang laki-laki mimpi bersetubuh itu suatu hal yang normal. Ya, suatu hal yang biasa, nggak masalah.
ya. Terus lalu saya khawatir bila saya mandi tentu akan binasa. Karena itu saya bertayamum. Karena dingin banget airnya, dingin air luar biasa. Kalau dia mandi bisa takut meninggal. Tadi saya bilang dinginnya luar biasa kalau negara-negara Arab, ya. Makanya saya pernah di Mesir itu nggak mandi 5 hari. Ya karena dingin, Pak. Apalagi sungai air di Mesir itu campurnya sama sungai Nil. Jadi orang Mesir tuh biasa minum air mentah. Ya, di depan rumah tuh udah ada keran, orang minum biasa aja gitu loh. Dan dingin luar biasa, ya, apalagi sungai Nil kan besar sekali. Makanya saya pernah nggak mandi 5 hari, tapi nggak bau badan di sana. Makanya saya tambah 2 hari lagi, jadi 7 hari gitu loh. Makanya ada seorang ustadz di sana mandi cuma hari Jumat doang. Ya, kenapa? 1 kagak bau. Ya, 2 kagak bawa istri, ya. Yang ketiga ya karena keadaan sangat dinginnya luar biasa, ya. Sampai saya udah itu apalagi kalau udah dingin di Mesir itu campur debu. Salat subuh tuh kita bisa jalan mundur, Pak. Salat subuh jalan mundur. Karena kalau kita ngadepin itu bisa kena debu. Udah kayak rockers kita ke masjid tuh, Pak. Semua 3, celana dalam 3, semua saya 3 semua itu. Begitu luar biasa dinginnya. Nah, ini terjadi pada apalagi zaman dulu. Maka Amr bin As ketika dia mau mandi junub dia takut ini bahaya buat dia. Maka akhirnya dia tayamum mandi junubnya. Ya. Terus kemudian dia imam lagi. Hebat nih, Pak, udah junub tayamum jadi imam. Otomatis kan jamaahnya pada si imamnya junub gitu loh. Imamnya junub gitu loh. Terus pada salat subuh, tatkala kami tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka melaporkan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, "Wahai Amr, benarkah engkau mengimami sahabat-sahabatmu sedang kau berjunub?" Saya menjawab, saya teringat dengan firman Allah, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah," dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Maka saya pun bertayamum kemudian salat, maka Rasulullah SAW tertawa dan tidak mengatakan suatu pun. Berarti ini namanya apa? Namanya takrir. Nabi menyetujui perbuatan Amr bin As. Nah, ini penting buat kita, karena ada bapak-bapak bilang begini, saya mah nggak mau sholat habis wudu, Pak Ustadz. Karena sholat sunnah habis wudu yang disebut dengan syukrul wudu, kalau orang bilang mah itu yang ngerjain Bilal. Nabi nggak pernah ngerjain. Dia lupa kalau Nabi menyetujui yang dilakukan oleh siapa? Bilal. Ya, ada bapak-bapak sholat tarawih cuma 3 hari di masjid. Kenapa? Kan Nabi 3 hari, Pak Ustadz. Nabi cuma 3 hari sholat tarawih di masjid. Padahal dulu Nabi 3 hari di masjid karena takut dianggap wajib. Setelah umat tahu itu hukumnya sunnah, ya harusnya ke masjid. Ya, ini jadi dia ngambil emang malas sekali. Ya, nggak tarawih di masjid, Pak. Nah, Nabi aja 3 hari. Ya. Nah, jadi Nabi jadi Bilal sholat sunnah wudu dan Nabi melegalkannya, membolehkannya. Amr bin As tayamum dengan debu mandi junub karena air dingin dan Nabi tertawa. Berarti hukumnya apa? Boleh, karena Nabi mendiamkan. Maka sunnah itu bukan hanya qaul, bukan hanya fi'al, perbuatan dan kata-kata, tapi juga ketetapan yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, ya, pakai An-Nisa ayat 29. Kemudian Ibnu Hazm berkata, bagi seorang yang di dekatnya terdapat air namun ia takut kehilangan hewan tunggangannya, kehilangan jejak kawan-kawannya, atau terdapat penghalang antara dirinya dengan air berupa musuh yang zalim, api atau bentuk apa saja menakutkan yang untuk menuju ke sana, ada kesulitan wajib atasnya bertayamum. Alasannya adalah firman Allah, ya, wa in lam tajidu ma'an fatayammamu, lalu kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah. Mereka semua tergolong orang yang tidak mampu mendapatkan air. Misalnya gini, Pak, kita punya air segini, tapi kalau air ini kita pakai, kita keausan.
Lebih baik air ini buat minum atau buat wudu? Buat minum. Wudunya tinggal tayamum. Kedua, air kita punya segini, tapi kita pengen cebok, pengen kencing. Mendingan buat kencing apa buat wudu? Mendingan buat cebok, ya kan? Wudunya bisa tayamum. Ketiga, ada kita punya air segini, ada kucing kelausan. Kalau kita pengen, lebih baik mana? Ngasih kucing, lalu kita wudu tayamum, atau kita nggak usah kasih kucing, lalu kucing itu mati? Kasih kucing. Ya, atau ada air, tapi ternyata dijaga sama musuh. Atau ada air, tapi kalau saya tayamum nanti ketinggalan jejak saya dengan teman-teman, maka dibolehkan dia bertayamum. Jadi tayamum itu tidak harus tidak ada air, tapi bisa aja ada air tapi sangat dingin. Bisa aja ada air tapi dia sakit, kalau pakai air bisa berbahaya. Bisa aja ada air tapi ada yang lebih membutuhkan seperti binatang. Mudah-mudahan gara-gara ngasih minum kucing masuk surga, ya kan? Karena pernah ada seorang wanita masuk surga gara-gara dia sudah bertobat, kemudian dia ngasih minum anjing. Ya, bukan berarti ini boleh miara anjing. Ya, tapi diharuskan kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Maka kata Imam Syatibi, di antara tanda kebahagiaan seorang manusia adalah bazlul ma'ruf lil khalqi, banyak berbuat baik kepada setiap makhluk. Jadi yang dapat kebaikan kita tuh bukan hanya manusia, tapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan dapat kebaikan dari seorang manusia. Itu tanda kebaikan seorang hamba. Ya, banyak sekali tanda kebaikan seorang hamba. Di antaranya satu, mudah dalam ibadah. Ya, kedua, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu termasuk orang yang tandanya kebaikan. Ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Keempat, berbuat baik kepada teman-temannya. Kelima, berbuat baik kepada setiap makhluk. Yang keenam, perhatian kepada kaum muslimin, Palestina, Suriah, perhatian dia. Yang terakhir, menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Itu tanda kebahagiaan seorang muslim. Kemudian syarat-syarat dibolehkannya tayamum sudah tadi. Kemudian sifat tayamum, syarat-syarat dibolehkan tayamum. Satu, adanya penghalang dalam menggunakan air, tadi sudah disebutkan. Dua, masuk waktu salat. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, bumi itu dijadikan bagiku sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Maka kapan saja aku bertemu dengan waktu salat, maka aku bertayamum dan salat. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bumi itu dijadikan seluruhnya bagiku umatku sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Maka siapapun dari umatku yang bertemu dengan waktu salat, maka di sanalah masjidnya. Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan Sahih. Mereka yang mensyaratkan harusnya masuk waktu salat untuk bertayamum adalah Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak ada yang syarat untuk itu. Dan ini pendapat yang diunggulkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar dan maksud hadis. Maka siapapun dari umatku yang bertemu dengan waktu salat itu sedang tidak dalam keadaan suci, atas dasar ini apakah seorang masih memiliki tayamum lalu tiba waktu salat berikutnya sedang tayamumnya belum batal, maka ia boleh melaksanakan salat dengan tayamumnya yang pertama tadi. Karena ada beredar di kita satu kali tayamum itu satu sholat. Nah, ini nggak ada dalilnya. Jadi satu kali tayamum bisa berkali-kali sholat. Ya, jadi di antara salah satu pendapat tentang tayamum, jangan sholat dua kali dengan satu tayamum. Nah, ini pendapat yang tidak ada dalilnya. Jadi selama Anda belum batal, maka Anda boleh bertayamum. Repot banget Pak, qobliyah subuh tayamum, subuh tayamum, nanti pas isyraq tayamum. Jadi cukup satu kali tayamum Anda bisa mengerjakan berapa kali sholat selama belum batal. Ya, jadi ada yang menyebutkan boleh tayamum dengan catatan satu, ada penghalang untuk dapat air, kedua masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga, tanah atau debu yang baik. Ulama berbeda pendapat tentang makna as-said. Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat yang dimaksud adalah debu tanah.
Sedangkan Malik, Abu Hanifah atau Al-Auza'i berpendapat bahwa tayamum sah dengan tanah dan apa saja yang ada di atasnya. Ya, jadi saya tadi udah sebutkan di awal, tayamum dengan soid itu tanah atau debu langsung, ataupun apa yang di atas tanah dan debu. Seperti ini karpet kan ya, karpet berarti di atas tanah. Nah, ini boleh. Silakan tayamum dengan debu yang ada di atas karpet ini. Tapi bagi yang mau langsung dengan tanah, silakan tanah, atau debu silakan debu. Kalau di Bintaro masih banyak tanah ya Pak ya. Di Bintaro masih banyak tanah, apalagi di jalur pipa gas, ya itu masih banyak banget tanahnya kali, ya. Kemudian sifat tayamum. Tapi nggak boleh Pak, kalau tayamum dari hasil sesuatu yang udah berubah, yang dari debu. Kayak misalnya batu bata. Itu kan asalnya dari apa? Dari tanah atau semen. Jadi yang bagus adalah langsung tanah atau debu, atau apapun yang di atas tanah dan debu yang kita ambil bukan batu batanya tapi debunya. Seperti di atas karpet. Sifat tayamum pertama, ia berniat tayamum. Sama kayak sholat, niat, tapi niatnya di hati. Nggak ada nawaitu tayamum rakaataini ya. Ya cukup niat dalam hati, niat saya bertayamum. Kemudian baca tasmiyah, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja, karena perlu dibedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, kalau tasmiyah bismillah. Kemudian ia tepukkan kedua tangannya di tanah, halaman 176 yang bersih. Kemudian ia tiup keduanya, lalu ia usapkan ke wajah dan kedua telapak tangannya saja. Sifat tayamum ini berlaku pada tayamum dari hadas kecil atau hadas besar. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, saya pernah berjunub lalu tidak mendapatkan air. Kemudian saya berguling-guling di tanah dan bersolat. Nah ini ada sahabat Nabi karena junub dia guling-guling di tanah. Lalu saya ceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, sebenarnya cukup bagimu seperti ini. Seraya Nabi menebahkan itu menepukkan kedua telapak tangannya kemana? Ke tanah. Lalu meniupkan keduanya, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Lihat 370 catatan kakinya. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi yang begini nih riwayat siapa nih? Muka, terus tiup sampai sini. Ini riwayat Abu Daud. Tapi diperselisihkan apakah riwayat Abu Daud ini sampai kepada Nabi? Apa hanya yang dikerjakan oleh sahabat? Ya, apakah marfu atau mauquf? Oleh karena itu, kalau riwayat Bukhari udah sangat jelas tidak ada perbedaan. Jadi cukup coba praktekin Pak. Tanah, terus tiup, usap muka, terus cukup tangan segini saja. Ya, sangat mudah sekali. Pembatal tayamum semua pembatal salat, pembatal wudu itu pembatal tayamum. Jadi orang bisa salat berapa kali selama belum batal. Kemudian berupa peringatan dan permasalahan yang terkait dengan tayamum. Hal yang dibolehkan dengan tayamum seperti halnya yang dibolehkan dengan berwudu dan mandi, karena tayamum adalah pengganti keduanya. Kemudian nomor 2, berdasarkan atas apa yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendapat yang unggul bahwa mutayammim, orang yang bertayamum boleh melakukan sholat sekendak yang ia mau. Nomor 2, halaman 177. Jadi satu tayamum bisa berkali-kali sholat selama dia belum batal. Kemudian yang ketiga, apabila orang junub atau wanita haid bertayamum, maka tayamum tersebut mengangkat hadas sehingga ia mendapatkan air, maka apabila mendapatkan air maka wajib mandi. Jadi kalau misalnya kita baca dulu hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW pernah sholat mengimami orang-orang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri tidak ikut sholat bersama kaum. Beliau bertanya, apa yang menghalangi wahai fulan untuk ikut sholat bersama kaum? Ia menjawab, aku sedang janabat, sedang aku tidak mendapatkan air. Nabi menjawab, gunakanlah tanah karena sungguhnya ia cukup bagimu. Kemudian Imran menyebutkan bahwa tatkala mereka sudah mendapatkan air, Rasulullah SAW memberikan satu bejana berisi air kepada orang yang tertimpa janabah tadi dan berkata, kemarilah aku akan menuangkannya kepadamu. Jadi tayamumnya batal
Kalau sudah apa? Ada air. Misalnya begini, kita udah sholat subuh dalam keadaan tayamum, kemudian tiba-tiba ngocor air, tapi udah sholat kan. Jadi kalau udah sholat berarti udah apa? Udah sah sholatnya. Tapi yang belum sholat silakan pakai air. Berarti nanti duhur ya nggak boleh tayamum lagi karena sudah ada air. Ketika sahabat ini tidak mandi junub, kenapa? Karena nggak ada air, maka disuruh sama Nabi untuk tayamum. Tapi ketika sudah ada air, maka disuruh apa tadi? Mandi dia. Kayak tadi, ada anak kena penyakit malaria, sedangkan dia baru selesai haid, dia belum sempat mandi, maka dia tayamum. Kemudian nanti setelah dia sembuh dari penyakitnya, baru dia mandi. Ya, dia mandi dengan air sebagaimana mandi junub seperti biasanya. Kemudian mutawaddi, orang yang berwudu sah bermakmum kepada mutayammim. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya imamnya tayamum, sedangkan makmumnya orang yang berwudu dengan air. Jadi jangan jadi masalah. Ya, yang nggak boleh imamnya junub belum mandi. Nah, ini pernah nih ada bapak-bapak lupa dia kali ya. Lupa malam-malam dia melakukan tugasnya sebagai suami. Akhirnya pas subuh-subuh dia datang ke masjid jadi imam. Pas jadi imam dia ingat lagi sholat. Astagfirullah, belum mandi junub. Apa yang harus dia lakukan? Harusnya dia kan batalin diri. Lalu ada penggantinya dari belakang, atau dia tarik orang di belakang. Tapi dia terus sholat aja, mungkin karena malu. Habis sholat terjadilah dialog. Termasuk ada saya di situ. Gimana tuh Pak Ustadz? Ada bapak-bapak nyaranin kita umumin aja Pak Ustadz. Kalau imamnya tadi junub gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholatnya ulangi. Imamnya tadi junub. Saya bilang nggak usah. Makmum sah sholatnya, yang batal Anda. Anda harus mandi junub dan mengulangi sholat subuhnya. Nah itulah enaknya jadi makmum Pak. Imam benar buat semuanya, imam salah buat dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau ada kejadian di sini, ya. Nah, jadi udah yang batal adalah makmumnya. Makanya yang bagus masjid ada pintu samping. Ada samping nggak? Ya, kalau imamnya junub susah keluar tuh. Ya, susah keluar. Kemudian selanjutnya, bagi orang yang kehilangan air dibolehkan menyetubuhi istrinya sekalipun ia meyakini bahwa ia tidak akan mendapatkan air yang dapat menghilangkan janabatnya, bahwa ia akan mencukupi dengan tayamum saja. Misalnya gini, air mati kagak ada. Tapi seorang suami pengen menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dan tahu kagak ada air, ya boleh Pak, nggak apa-apa. Ya, walaupun nggak ada air. Ya, jadi jangan sampai akhirnya syahwat tertahan, kemudian jadi bisul, atau jadi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka dia boleh menyetubuhi istrinya walaupun dia tahu nggak ada air. Nanti dia tinggal tayamum, ya. Nah ini hadisnya halaman 178, ya. Dari Abu Zar, ada Pak paling atas 178 paling atas. Dari Abu Zar ada? Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya tidak betah tinggal di Madinah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mengambil beberapa ekor unta dan 1 ekor kambing untukku. Saya berkata kepadaku, minumlah air susunya. Abu Zar melanjutkan, saya pernah jauh dari air sedang istriku ada bersamaku. Lalu saya berjanabah dan kemudian sholat tanpa bersuci. Lalu saya mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu tengah berada di kumpulan para sahabatnya di bawah naungan masjid. Beliau bersabda, Abu Zar, saya menjawab, ya, saya telah binasa ya Rasulullah. Beliau bersabda, apa yang membinasakanmu? Saya berkata, saya pernah jauh dari air sedang istriku ada bersamaku. Lalu saya berjanabat dan kemudian salat tanpa bersuci. Lalu Rasulullah menyuruh mengambil air untukku hingga berkata, wahai Abu Zar, sungguhnya tanah yang bersih itu adalah suatu yang mensucikan, sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama berapa tahun Pak? 10 tahun. Maka apabila engkau mendapatkan air, maka sentuhlah ia pada kulitmu. Jadi ini dalil bahwa Abu Zar pernah bersama istrinya dan gak ada air, lalu dia bersetubuh, lalu akhirnya dia sholat tanpa mandi junub.
ya, maka dia mengatakan aku binasa ya Rasulullah. Maka diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngapain, bahwa boleh orang bertayamum walaupun 10 tahun dia nggak ketemu air. Ya, ini dalil berarti walaupun air nggak ada, Anda punya hasrat kepada istri, silakan. Ya. Kemudian yang keenam, apabila seorang bertayamum lalu sholat kemudian ia mendapatkan air sebelum keluarnya waktu sholat, maka ia tidak wajib mengulangi sholat itu. Demikian pendapat imam yang 4. Adapun jika ia mendapatkan air setelah bertayamum dan sebelum sholat, maka sholatnya tidak teranggap sah kecuali jika ia bersuci dengan air. Begitu juga halnya apabila mendapatkan air di tengah-tengah sholatnya, maka mesti keluar dari sholatnya dan bersuci dengan air tersebut. Misalnya kita udah sholat, pas habis sholat tiba-tiba keluar air, ya udah nggak usah ulangi sholatnya. Tapi kalau belum sholat tapi udah wudu, maka wudunya batal, diganti dengan apa? Tayamumnya batal, diganti dengan air. Atau lagi sholat lalu air keluar, maka sholatnya apa? Batal. Ya, tinggal keluar dari sholatnya. Tapi kalau udah selesai sholat, beres udah. Ya, nggak usah diulangi sholatnya. Kita lihat hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini penting hadis ini, halaman 179. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, 2 orang laki-laki keluar dalam satu perjalanan lalu datang waktu sholat, padahal keduanya tidak membawa air. Kemudian kedua orang itu bertayamum dengan debu yang bersih, lalu keduanya sholat. Kemudian seusai sholat keduanya mendapatkan air pada waktu itu. Waktu sholat masih ada, Pak, ya. Maka salah seorang di antara keduanya mengulangi wudunya dan sholat. Jadi yang satu ini dia wudu lagi terus sholat lagi. Misalnya duhur, berarti dia sholat duhur berapa kali? 2 kali. Yang pertama pakai tayamum, yang kedua pakai wudu. Sedangkan yang satunya lagi tidak mengulangi. Jadi yang satunya lagi nggak sholat lagi, kan udah tadi tayamum. Berarti mereka masing-masing berijtihad. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada yang tidak mengulangi sholatnya, lihat Pak, engkau telah mencocoki sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Berarti yang benar ini, engkau sesuai dengan sunnah. Maksudnya sholatnya nggak usah diapain, nggak usah diulangi. Tapi Nabi bilang sama yang satu lagi apa? Dan kepadamu yang berwudu mengulangi sholatnya, beliau bersabda, bagimu pahala 2 kali. Kamu dapat pahala 2. Kenapa dapat pahala 2, Pak? Karena ijtihad. Kalau orang ijtihad itu salah dapat 1, benar dapat 2. Nah sekarang itu kan mereka sudah ijtihad, belum ada kejadian. Nah sekarang Nabi kan udah ngasih tahu, kamu yang sesuai sunnah, kamu dapat pahala 2. Kamu yang benar, udah benar, kamu dapat pahala 2 karena kamu ijtihad. Nah jangan diturutin sekarang. Akhirnya kita sholat 2 kali karena Nabi udah bilang kamu sesuai sunnah. Ya, yang satu dapat pahala 2 karena ijtihad, karena dulu belum ada pendapat dari siapa? Nabi belum ngasih keputusan, kan mereka lagi di jalan. Peristiwa ini kalau zaman Nabi kan trial and error, Pak. Paham nggak? Ada kasus, maka ada jawaban. Ya, atau tidak ada kasus tapi sudah Allah kasih tahu. Nah, ternyata ini kasusnya kan lain. Kasusnya belum ada perintah tayamum, tapi gimana kalau udah tayamum, udah sholat, ternyata keluar air dan waktu sholat masih ada. Karena nggak ada Nabi pada saat itu, maka mereka melakukan apa tadi? Ijtihad. Yang satu sholat lagi wudu, yang satu nggak sholat lagi. Maka Nabi bilang sama yang nggak sholat, kamu sudah sesuai sunnah dan kamu dapat pahala 2. Kenapa dia dapat pahala 2? Karena ijtihad, dan waktu itu belum ada keputusan dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau terjadi dengan kita sekarang, kita ambil yang sesuai mana tadi? Sunnah. Tidak bisa ijtihad karena sudah ada keputusan dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, makanya kata Syekh Utsaimin, apabila sunnah itu telah engkau ketahui, di bawah, paling bawah halaman 179, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, apabila sunnah telah engkau ketahui,
yaitu tidak perlu mengulang, lalu engkau mengulanginya, maka engkau tidak mendapatkan pahala 2 kali, bahkan engkau dianggap sebagai pelaku bid'ah. Dan orang yang mengulangi, yaitu yang terdapat di dalam hadis, tidak mengetahui sunnah, maka ia adalah mujtahid, maka jadilah ia mendapat ganjaran dari 2 amal yang pertama. Jadi kalau sudah datang beritanya tentang sunnah, ya udah, berarti yang benar adalah tidak sholat lagi. Karena ada bapak-bapak waktu itu di Cengkareng, datang jam 4:30 atau jam 4 lah. Lalu kata bapak-bapak itu, iya sholat semuanya, sholat hormat waktu aja. Nanti kalau udah sampai rumah jam 5:30, 6 sholat lagi. Nggak ada sholat hormat waktu. Jadi akhirnya sholatnya berapa kali? 2 kali. Jadi sholat asar dulu di bandara 3:30, lalu nanti pas pulang tapi sholat ini pakai tayamum loh, pakai tayamum mereka. Lalu nanti sampai di rumah sholat lagi pakai air biasa. Ya nggak bisa melakukan sholat wajib 2 kali. Ya, kemudian kecuali kalau tadi memang dia tidak sah. Ya, dan di bandara itu ada air. Ya, jadi saya lihat waktu itu airnya ya hormat waktu aja. Ya, padahal dia bisa tungguin dulu kopernya, dia bisa keluar, nanti dia bisa sholat di bandara atau di luar bandara. Ibnu Taimiyah berkata nomor 7, barang siapa yang menahan keinginan buang air lantaran tidak memiliki perbekalan air, maka yang lebih utama adalah ia sholat dengan tayamum tanpa menahan keinginan buang air daripada yang mempertahankannya wudunya. Ya, dan sholat dalam keadaan menahan keinginan buang air. Jadi tidak sempurna orang yang sholat nahan 2 hajat. Jadi kalau bapak-bapak pengen kencing, mau sholat kencing aja, nggak boleh orang nahan 2 hajat, tapi sholatnya sempurna, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen kencing, tapi masih punya wudhu nih, ini kasusnya gini Pak, saya masih punya wudhu nih, kalau saya kencing, saya akhirnya pakai air, pakai air. Tapi saya nanti wudhunya tayamum. Tapi kalau saya nggak kencing, kan masih ada wudhu. Tapi saya sholat sambil nahan kencing. Maka harusnya yang mana? Dia kencing dulu, lalu pakai air, kemudian nggak ada air kan? Dia tayamum, daripada dia sholat sambil nahan kencing. Nah ini banyak orang begini nih di Madinah Pak. Di Madinah itu orang banyak nahan kentut biasanya. Karena memang cobaan buat kita di Madinah itu perut. Makanya nggak heran lihat orang Indonesia sholatnya suka begini. Ini bukan khusyuk Pak. Itu nahan karena cuaca. Tapi sholatnya sah. Ya, cuma tidak apa tadi? Sempurna. Ya, tidak sempurna. Jadi udah kencing saja, pakai airnya, lalu wudunya nanti tayamum. Ya, jangan sampai karena airnya ditahan, ya, akhirnya dia pengen kencing, mempertahankan wudunya, akhirnya dia tidak kencing sehingga dia sholat sambil menahan kencing. Nah, ini tidak sempurna sholat. Kemudian nomor 8, apabila seorang lupa bahwa air ada di dekatnya, kemudian dia sholat dengan tayamum, lalu teringat keberadaan air tersebut, maka sebagai tindakan hati-hati hendaklah ia mengulangi sholatnya. Sebenarnya ada air, cuma dia lupa. Iya, ada air ya. Aduh, maka lebih baik dia ulangi sholatnya. Ya, karena dia sholat dalam keadaan air ada, tapi dia lupa. Kemudian nomor 9, apabila apakah sebaiknya sholat seorang itu ditunda hingga akhir waktu karena berharap mendapatkan air, ataukah ia bertayamum di awal waktu? Yang unggul hendaknya ia sholat di awal waktu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Maka siapapun dari umatku yang bertemu dengan waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Mendahulukan sholat di awal waktu akan semakin utama jika dengan tayamum itu mendapatkan sholat berjamaah. Ya, misalnya udah masuk waktu, tapi nggak ada air, ya. Apakah sebaiknya sholat itu ditunda hingga akhir waktu karena berharap mendapatkan air, atau awal waktu dan berjamaah tapi nggak ada air? Maka Syekh Abdurrahman Al-Azazi menjawab, lebih baik sholat berjamaah awal waktu walaupun dengan apa tadi? Tayamum, daripada sholat akhir waktu tapi belum tentu dapat air pula, ya, apalagi kehilangan berjamaah, ya, apalagi kehilangan berjamaah. Kemudian nomor 10,
Nah ini termasuk juga ada fatwa seperti ini Pak. Bapak kan suka sholat jenazah di Mekah ya. Kalau di Mekah kan setiap habis sholat wajib selalu ada sholat jenazah. Pas habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kentut. Tiba-tiba kan habis sholat suka ada kan? Ya, sallu 'alal amwat. Berarti sholatnya buat mayit nih. Kalau amwat berarti mayitnya banyak. Kalau salatu 'alal mayyit, mayitnya satu. Kalau kita mau banyak mau satu, kagak ngerti gitu loh. Ya, akhirnya Bapak kan kentut. Sedangkan sholat jenazah harus berjamaah. Apa yang Bapak lakukan? Gak mungkin wudu karena terlalu jauh. Maka di situ boleh pakai pendapat ini. Ngapain tadi? Tayamum. Kenapa? Karena waktu sholat jenazah sudah dimulai. 2, air jauh. 3, harus berjamaah. Ya, berjamaah. Ya, karena posisi sedang sholat berjamaah. Makanya ketika hal itu terjadi, ya maka lakukanlah seperti itu. Ya, kalau memang susah dan sulit. Kemudian nomor 10, apabila seorang mampu menggunakan air namun ia khawatir jika menggunakan tersebut untuk berwudu atau mandi maka ia kehilangan waktu salat, maka apakah ia mesti bertayamum atau salat ataukah ia harus menggunakan air sekalipun waktu salat telah berlalu? Yang unggul bahwa ia mesti menggunakan air selama ia mampu menggunakannya. Ya. Jadi misalnya ada orang junub bangun jam sekarang syuruk jam 5:30 ya. Ya, 5:30. Bangun jam 6 kurang 10 menit. Sedangkan dia dalam keadaan apa tadi? Junub. Tayamum apa mandi? Mandinya tayamum apa pakai air? Pak? Tayamum lalu dia sholat pada waktunya karena tinggal 5 menit lagi, atau dia mandi junub sempurna lalu dia sholat subuh kesiangan? Berarti mana yang benar? Mana yang benar? Mandi. Kenapa? Karena dia ketiduran. Sedangkan orang ketiduran maka waktu sholatnya dan dia junub maka dia harus selesaikan dulu apanya? Mandi junubnya baru kemudian sholat, walaupun sholatnya sudah apa tadi? Sudah lewat. Ya, jadi karena dia junub Pak, ya dia junub dan dia bangun tidur, berarti kan nggak sengaja bangun tidur. Astagfirullahaladzim, 5 menit lagi subuh mau habis, ya udah mandi junub, wudu, walaupun waktu sholat sudah habis, karena dia dianggap orang yang ketiduran. Ya lain lagi kalau yang udah bangun jam 4 mah. Ma Bani duluan zona, papa duluan deh gitu ya, mama duluan. Akhirnya ini orang yang akhirnya kena lalai dia. Ya. Jadi ada case-case tertentu dia lebih baik mandi. Itu tadi contohnya karena dia memang junub dan ketiduran. Sedangkan orang ketiduran itu dianggap orang yang lupa dan dibolehkan untuk sholatnya ketika dia ingat. Bangun subuh jam 8, ya udah sholat subuh jam 8. Karena ketiduran dan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja ini nggak boleh. Kemudian nomor 11, apabila air terputus dan penduduk kampung, maka ini tidak bermakna bahwa seorang telah kehilangan air, karena boleh jadi air tersebut di kampung sebelah yang dekat darinya. Intinya Bapak Ibu, kalau kita nggak ada air ya harus usaha dulu cari. Nggak ada di Bintaro ya cari di sektor berapa. Ya. Kemudian nomor 12, apabila seorang mendapatkan air yang hanya mencukupi sebagian tubuhnya, maka dalam permasalahan ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ia mesti menggunakan air tersebut dan bertayamum untuk sisanya. Ini dinyatakan secara tertulis oleh Ahmad tentang orang yang hanya cukup untuk berwudu sementara ia dalam keadaan junub. Ahmad berkata dia harus berwudu dan bertayamum, dan pendapat kedua ia mesti bertayamum dan meninggalkan air tersebut. Jadi misalnya dia ada air tapi airnya ini hanya cukup untuk setengah badannya saja, maka dia boleh berwudu, mandi, lalu dia bertayamum. Atau cukup dia bertayamum saja karena airnya cuma sedikit. Paham ya Pak ya?
ya misalnya ada air, kalau dia pakai airnya cuman mungkin kurang buat kepala, ya maka dia boleh tayamum saja, ya mandi junubnya, lalu nanti wudunya dengan tayamum. Atau dia pakai airnya, habis airnya habis baru dia bertayamum. Berarti dia menggabungkan antara air dengan tayamum kalau airnya memang tidak cukup. Jika seorang bawa pembekalan air namun dia khawatir kehausan, maka yang 13 ini dia boleh tayamum, airnya buat minum. Jangan sampai dia meninggal karena nggak ada air. Jadi airnya lebih baik buat minum daripada buat berwudu. Berwudunya bisa tayamum, maka airnya pergunakan untuk minum. Gimana kalau ada orang yang nggak ada sarana debu dan nggak ada air? Di bawah nomor 13, sholat bagi orang yang kehilangan dua sarana, air dan debu. Ya, yaitu mereka melaksanakan. Di bawahnya jawabannya, yaitu mereka melaksanakan sholat tanpa berwudu, dan hal itu terjadi sebelum disyariatkan tayamum, dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan mereka. Nggak tahu ya Pak, ada nggak yang nggak ada debu? Kalau nggak ada air bisa lah. Kalau nggak ada debu, nggak tahu apakah ini mungkin terjadi di antariksa atau mana, orang lagi tugas nggak ada air, nggak ada debu, maka dia boleh melakukan ibadah tanpa bersuci karena nggak ada debunya, nggak ada airnya. Ini terjadi pada zaman Nabi ketika nyari kalung buat siapa tadi? Kalungnya siapa tadi? Aisyah. Maka sahabat ya pernah bersolat tanpa berwudu karena nggak ada air dan belum ada perintah apa tadi? Tayamum. Insyaallah kejadian seperti ini dibahas oleh ulama tujuannya kalau terjadi. Tapi setahu saya jarang ada daerah yang nggak ada debu. Mungkin nggak ada air, tapi debu selalu ada. Tapi kalau terjadi, ya mungkin di antariksa mana, di planet mana, ya maka berlakulah hukum ini. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya? Ya Pak. Kalau misalnya posisi kita adanya sampah di depan, sebelum pintu keluar ada di belakang banyak jemaah. Itu gimana Ustaz? Apakah kita perlu bertayamum atau bagaimana? Yang kedua, tadi Ustaz katakan bahwa apabila kita dalam perjalanan di dalam mobil, bahwa tentang azan kita lebih mendahulukan dan kalau lebih awalnya kita sholatnya adalah di akhir. Ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa amalan yang utama adalah salat pada waktu yang kedua adalah berbakti pada orang tua dan jihad. Ini apakah tidak ada? Baik, ya. Yang pertama ada fatwa dari Syekh Utsaimin untuk masalah tawaf saja. Yang tawaf itu begini, misalnya Anda lagi tawaf nih, apalagi tawaf ifadah, kan rame banget. Tiba-tiba batal, maka Anda nggak usah wudu lagi, karena sulit untuk apa tadi? Keluar dari tempat itu. Itu hanya ada fatwa buat tawaf saja. Tapi sekarang gimana kalau fatwa ini dibawakan kepada orang yang lagi sholat berjamaah? Bapak-bapak lagi sholat berjamaah, sopnya di paling depan, lalu kemudian batal. Apakah dia boleh bertayamum lalu lanjutkan sholatnya karena nggak ada jalan keluar? Ya, maka kalau saya jawab bapak keluar dari mana? Dari sholat lalu melewati jamaah, lalu kenapa? Karena ada airnya dan airnya. Jadi fatwa tadi Syekh Utsaimin itu untuk yang apa tadi? Tawaf, dan dia tidak bisa keluar dari tempat tawaf itu karena saking ramainya. Tapi kalau sholat sama tawaf itu beda. Kalau sholat space-nya banyak, ada softnya dan ada renggangnya. Tapi kalau tawaf sangat rapat sekali. Maka kalau saya sarankan lebih baik dia ngapain tadi? Keluar dari masjid karena dia dan ngelewatin jamaah itu nggak apa-apa yang lagi sholat. Yang nggak boleh kalau dia lagi sholat sendiri, dia nggak pakai sutra, kita nggak boleh lewatin. Tapi jadi saya baru tahu fatwa tentang Syekh Utsaimin membolehkan orang tanpa wudu lagi tawaf itu kemarin lagi musim haji.
Jadi ada seorang ustadz memberikan fatwa itu, saya bilang, oh iya. Tapi ini ustadz yang lain bilang, aduh, pasti kita kagak tenang banget tuh. Kagak tenang. Kenapa? Karena tawaf berarti dalam keadaan tidak berwudu, berarti kena ke mental kan, betul nggak? Ya, karena kita setiap mau tawaf kan harus wudu. Maka ketika batal crowded, maka Syekh membolehkan karena sulitnya. Ya, tapi apakah fatwa ini bisa dibawa dalam keadaan sholat, sedangkan tawaf berbeda dengan sholat? Sama-sama sholat, bedanya tawaf boleh berbicara, sedangkan sholat tidak boleh berbicara. Tapi beda space-nya tentunya. Tawaf rapat sekali, tapi kalau sholat banyak jaraknya. Oleh karena itu saya sarankan lebih baik apa tadi Pak? Keluar dari masjid untuk berwudu, ya, untuk berwudu. Yang kemudian yang kedua, kenapa saya sarankan Bapak lebih baik sholat di akhir waktu daripada sholat awal waktu tapi tidak sempurna? Kalau Bapak bisa sempurna, itu lebih baik awal waktu. Misalnya gini, ketika Anda sholat di atas kendaraan, sholat duhur, yang hilang apa Pak? Satu, madhab kiblatnya. Jadi perlu dibedakan antara kasus dengan tayamum dengan kasus sholat. Karena kalau Anda sholatnya duduk, sedangkan rukun sholat harus apa tadi? Berdiri. Kemudian syarat sholat harus madhab kiblat. Ya, makanya ya mungkin ini bisa diambil bisa tidak, ya, karena bagian daripada ikhtilaf ulama. Bagi yang membolehkan, misalnya gini. Allahu Akbar, Anda lagi di jalan tol, Anda pakai supir, Anda sholat pada waktunya, insya Allah boleh, karena pakai hadis tadi. Di mana waktu berada, Anda boleh melakukan apa tadi? Sholat. Tapi Anda kehilangan apa? Satu, rukun sholat. Rukun sholat itu berdiri. Kedua, madhab kiblat. Rukun sholat boleh Anda tidak kerjakan kalau sakit. Yang kedua, madhab kiblat boleh Anda tidak kerjakan kalau memang benar-benar nggak bisa madhab kiblat. Ya, makanya kalau saya lebih mau memilih mengakhirkan sholat, ya, selama tidak jadi kebiasaan tentunya. Tapi saya sholatnya bisa apa tadi? Berdiri. Kemudian saya sholatnya bisa rukun-rukunnya terpenuhi semuanya. Jangan sampai kita akhirnya sholat tapi rukunnya hilang. Syarat sahnya sholatnya juga hilang karena dengan alasan, ingat ya, saya tanya sama bapak-bapak, sholat awal waktu itu wajib apa syarat sahnya sholat, apa syarat diterimanya sholat? Afdolnya sholat. Berarti afdolnya sholat ini boleh nggak kita undurkan karena sesuatu yang lebih penting karena kehilangan rukun-rukunnya? Jadi hadis yang menyebutkan sebaik-baik amal adalah sholat pada waktunya. Bukan berarti orang sholat di akhir waktu nggak apa-apa, nggak sah. Tapi tetap apa tadi? Tetap sah. Saya sholat duhur 2:30 sah. Tapi tidak pada bukan sebaik-baiknya amal, karena sebaik-baiknya amal adalah afdhalul amal as-shalatu ala waqtiha. Tapi ketika saya sholat pada awal waktunya, saya nggak menjalankan rukunnya, saya nggak menjalankan syaratnya, otomatis ini juga kekurangan sebenarnya. Betul Pak? Bapak sholat pada awal waktunya itu bukan sebuah ketetapan syarat sahnya sholat. Jadi hanya afdolnya sholat adalah pada waktunya. Tapi syarat sahnya sholat itu lebih penting daripada afdolnya sholat. Saya ulangi, afdolnya sholat itu kedudukannya di bawah syarat sah sholat. Sedangkan syarat sah sholat ada yang tahu? Satu, masuk waktu. Masuk waktu ini bukan awal waktu Pak, tapi masuk waktu. Gak boleh orang saking rajinnya sholat duhur jam 11 karena belum masuk waktu. Dua, ada yang tahu? Pak, sholat tiap hari nih. Syarat sholat apa? Yang pertama, masuk waktu. Kedua, madhab kiblat. Tiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Keempat, menutup aurat. Inilah syarat sahnya sholat. Ketika kita belain sholatnya afdol, tapi 4 ini kita lalaikan, sah nggak menurut Anda? Nggak madhab kiblat, nggak suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian tidak tidak masuk waktu. Makanya saya menyarankan lebih baik diapain tadi Pak? Ditunda supaya rukunnya, syaratnya sempurna semuanya, daripada awal waktu dapat afdolnya tapi kehilangan syarat dan rukunnya. Insyaallah nanti kita belajar tentang apa tadi? Rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Itu aja Pak. Ya. Jadi kalau yang memang sempurna sudah ininya, boleh silakan laksanakan. Jadi ini perkara ikhtilaf saja. Jadi kalau Bapak mau sholat langsung di kendaraan. Tapi juga perlu diperhatikan, Nabi nggak pernah sholat apa tadi? Nabi nggak pernah sholat di mana tadi? Nabi nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Ya, ini ada di bab sholat witir. Jadi Nabi pernah sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah. Ya, tapi sholat wajib Nabi selalu turun. Ya, seperti itu. Ada yang mau nanya lagi? Ini udah jauh beda sih sama yang pertama itu, teman lebih kompleks. Jadi misalnya dalam satu masjid ini, ayat wudhunya tuh mati kan, otomatis jamaah sama imamnya tayamum. Nah terus udah lagi sholat, ada yang masuk, pas dia jalan Quran, nyala tuh. Nah terus dia ngomong kedengaran sama imam sama jamaah yang lainnya. Nah apa itu sholatnya dibatalkan oleh imamnya terus pada rame-rame itu bagaimana? Kalau fatwa di sini dibatalin karena keluar apa tadi? Airnya. Kecuali kalau sudah selesai. Maka teman kamu itu harusnya nggak punya etika, harusnya diem aja. Itu loh, diem aja sampai sholat selesai baru. Karena yang nemuin air kan dia. Ya. Jadi temennya udah diem aja gitu ya. Jadi kalau fatwa di sini kalau dia tahu keluar ayat maka batal sholatnya karena ada air. Ya, tapi kalau dia nggak tahu udah selesai sholatnya ada air maka sah sholatnya. Itu aja. Ayo Pak. Kalau dia melaksanakan sholat apa? Wajib, ya. Dalam kendaraan, tapi kita kan nggak mungkin sekali kita tetap kendaraan itu. Kereta, itu kalau kita ke tempat tujuan seperti itu habis waktu. Maka di situ berlaku fattakullah mas tata'tum, bertakwa semampunya. Jadi saya akan melakukan bertakwa semampunya ini kalau memang waktunya mau apa tadi? Mau habis. Misalnya gini, saya sampai Dubai itu bisa jam 5 sore, maka saya akan sholat duhur dan asar di mana? Di Dubai. Ya, karena sempurna, madhab kiblat, wudu, dan enggak tayamum, kemudian rukunnya sempurna. Ya, tapi ketika ternyata sampai Dubai-nya jam maghrib dan saya enggak dapetin sholat, maka saya harus sholat di mana? Di atas pesawat. Maka itu pakai kaidah apa tadi? Bertakwa semampunya. Jadi bertakwa semampunya ini dilakukan ketika sudah darurat. Contoh, mazhab Syafi'i itu udah ngajarin sholat bagi orang yang nggak punya pakaian. Gimana orang yang sholat nggak punya pakaian? Dia harus sholat, ya, tapi sholatnya dengan cara dia sambil menutup auratnya. Kenapa? Bertakwa semampunya. Tapi kalimat bertakwa semampunya ini jangan diremehkan gitu loh. Gak sholat Pak, bertakwa semampunya. Ini salah gitu ya. Jadi bertakwa semampunya ini ketika tadi kasus tadi air ada tapi ngantri, kemudian waktu sholat mau habis, maka dia boleh ngapain tadi Pak? Tayamum lalu sholat, karena waktu sholat mau apa tadi? Mau habis. Jadi yang Bapak terjadi dengan Bapak di kereta dan apa, kan Bapak nggak bisa madhab kiblat, betul? Wudu mah bisa ya, wudu mah bisa. Tapi waktu sholat mau habis, maka lebih baik dia ngapain tadi? Sholat, bertakwa semampunya. Ya. Ada lagi Bapak apa Pak? Ya.
Maaf kalau saya agak Ya. Di Jakarta fenomena kita kalau belum kantor ini realitas yang ada. Pulang misalnya dari kantor jam 5 berdasarkan hitungan standar kita masih bisa keburu maghrib di rumah. Tapi kalau pada kondisi sangat macet itu sudah masuk bisa kita baru sampai rumah. Pada saat itu pilihan kita tayamum dan kemudian sholat kendaraan atau kita jamak di rumah, karena kalau bicara jamak sendiri katanya nggak memenuhi syarat karena kurang dari jarak yang Oh enggak, ya. Nah hal ini bagaimana ya? Oke. Nah, ini kasus yang paling banyak kan kayak gini. Ya, yang lebih parah lagi dia udah tahu bakalan maghrib di jalan, ya, tapi malah pulang. Yang biasanya suka belagu tuh yang naik motor, ya, ntar juga nyampe kan gitu loh, ya. Nah, makanya kalau sudah prediksi ini nggak bakalan sampai nih maghrib, makanya saya lihat ada pengajian habis asar sampai nungguin maghrib di kantor-kantor itu. Tujuannya supaya bapak-bapak jangan pulang dulu kecuali habis maghrib, karena waktu maghrib itu sangat sempit. Gimana kalau case-nya yang terjadi dengan bapak seperti itu? Anda mau pilih sholat tayamum, maka yang pertama kita harus menjadi muslim yang cerdas dulu. Yang pertama adalah siapkan air di kendaraan, ya, atau dan waslaf, jangan kanebo. Kalau kanebo seret wudunya, ya, pakai waslaf. Jadi basahin airnya lalu basahi mukanya dengan zat airnya. Kanebo ataupun waslaf hanya sebagai sarana seperti gayung, ya. Sholat dengan keadaan berwudu dan karena tidak tayamum karena ada apa tadi? Ada air, ya. Dan kenapa sholat di atas kendaraan diperbolehkan? Karena waktu sholat mau apa tadi? Mau habis. Itu dia, ya. Tapi bagaimana kalau nggak ada air? Nggak ada apa-apa, waktu sholat sudah masuk, maka dia tayamum lalu waktu sholat mau habis, maka dia tayamum dan sholat karena waktu sholat mau habis. Yang paling sulit lagi dia kagak bawa supir, dia nyetir. Ini sebelum bapak-bapak nanya nih, ya, dia nyetir sedangkan waktu sholat mau habis, ya dia bertakwa semampunya. Dia sholat dalam keadaan sedang apa tadi? Nyetir. Bisa nggak? Gitu. Ya, saya sendiri pernah mempraktekkan itu sambil ngerem, ya. Makanya penting bagi kita untuk memprediksi waktu, ya. Makanya, nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak jamak, Pak? Boleh nggak jamak? Bedain antara jamak sama qashar. Kalau qashar jarang, tapi kalau jamak dalam keadaan darurat. Makanya dibolehkan orang menjamak dalam keadaan apa tadi? Darurat. Darurat itu apa Pak Ustadz? Hujan deras. Kalau sekarang hujan deras. Terus apa lagi Pak Ustadz? Ya, suatu yang memang dia sakit, maka dia boleh menjamak. Cuman jamak itu kan 4-4. Berarti kan maghrib 3, isya 2. Ya. Terus kalau qashar harus apa tadi? Kalau qashar kan maghrib 3, isyanya 2. Jadi perlu dibedakan. Kalau qashar case-nya itu harus hafal, ya, dan ada batasan jaraknya. Tapi kalau jamak itu tidak harus hafal. Orang sakit boleh di jamak. Pertanyaannya, apakah case yang tadi apa tuh macet tadi bisa? Bisa Pak, asal tidak menjadi sebuah kebiasaan. Jadi bapak biasa sholat maghrib sama isya di rumah di jamak, ini nggak boleh. Jadi boleh dilakukan sekali-kali. Karena dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah sholat tanpa ada di jamak tanpa ada sebab. Jadi nggak ada sebab hujan, nggak ada sebab apa, Nabi sholat di jamak Pak. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, kenapa? Untuk memudahkan umatku. Untuk memudahkan. Ini diambil sama orang Syiah. Maka orang Syiah sholat tiap hari di jamak, duhur, asar, maghrib, isya tiap hari. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak begitu. Ambil sesuai dengan kadar kemampuan dalam keadaan darurat. Itu bedanya. Ya, jadi kalau orang Syiah pakai hadis Ibnu Abbas tadi. Ya, dia tiap hari sholat 5 waktu tapi 3 kali.
Duhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Ya, digabung jadi tiga waktu tapi 3 kali tapi 5 waktu. Kita boleh melakukan jamak. Ya, karena untuk kemudahan umatnya, dengan catatan kata Imam Nawawi tidak jadi kebiasaan. Karena ada anak itu sholatnya dijamak terus setiap hari, Pak. Ternyata apa? Anak ini sekolah di sekolah internasional. Dia tiap hari sholat duhur, asar di rumah dijamak. Lalu ibunya tanya, kenapa? Karena musolanya jauh, di basement, dan anak ini di lantai 5. Dia disuruh kasih pilihan antara sholat sama makan siang. Maka anak SMP milih apa, Pak? Kalau aki-aki udah kayak gini pasti milih sholat, Pak. Tapi kalau anak SMP pilih makan. Akhirnya ibunya bilang, ini yang penting. Sekolah itu bukan hanya dilihat kurikulumnya, tapi lihat bagaimana musolanya, fasilitas ibadah buat anak-anaknya. Jangan sampai akhirnya anaknya jadi tasahul, meremehkan, mempermainkan. Jadi bapak boleh dijamak, tapi tadi apa tadi? Sekali-kali. Tidak jadi sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Tidak boleh salat duhur di waktu asar, asar di waktu duhur, kecuali dengan catatan dia ada rukhsahnya. Ya, jadi perlu dibedakan antara qashar dengan apa tadi, Pak? Jamak. Kalau qashar harus musafir dan nggak boleh qashar di salatnya di rumah. Bapak mau kemana nih? Mau ke Tasikmalaya? Duhur 2, asar 2 di rumah. Ini nggak boleh. Harus keluar dari daerah, di rest area. Ya, tapi kalau sholat jamak sebabnya bisa banyak. Salah satunya kesulitan. Ada bapak-bapak kalau udah meeting sama orang kafir bisa lupa waktu sholat. Dia keluar bawahan, ya, dan lain sebagainya. Apa yang harus saya kerjakan, Pak Ustadz? Bapak sekali-kali boleh sholat di apa yang tadi? Di jam. Dengan catatan tidak jadi sebuah kebiasaan. Ya, nah termasuk kasus tadi, macet tadi. Makanya mudah-mudahan kita sebagai muslim yang cerdik, tidak gampang-gampangin urusan, tidak nyusah-nyusahin urusan. Pulangnya jam berapa dulu, sampainya jam berapa dulu. Ya, biar benar-benar sholatnya itu sesuai dengan yang ditentukan waktunya. Ya, nanti kita akan sampai pada pembahasan jamak dan qashar insyaallah. Sudah cukup ya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.